saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kembali kita bersama-sama akan mengawali pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu mengucap syukur untuk waktu istirahat yang sudah Engkau berikan pada kami. Hari yang baru yang kembali Tuhan percayakan kepada kami, untuk kembali kami boleh beraktivitas dan melakukan kegiatan kami hari ini. Sebelum kami mulai semua itu ya Bapa, kami juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kau pimpin dan tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Yehezkiel pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu ia membawa aku ke pintu gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari arah timur. Suaranya seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Penglihatan yang kulihat itu seperti penglihatan yang kulihat ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti penglihatan yang kulihat di tepi sungai Kebar. Lalu aku sujud menyembah. Kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci melalui pintu gerbangnya yang menghadap ke arah timur. Roh mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci itu. Lalu aku mendengar Dia berfirman kepadaku dari dalam bait Allah itu. Sementara orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan tempat telapak kakiku. Disinilah aku akan tinggal di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Kaum Israel tidak akan lagi menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan pelacuran mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati, atau dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang menjijikkan. Maka aku pun menghabisi mereka dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka dariku, dan aku akan tinggal di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Engkau, hai anak manusia, beritahukanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu atas kesalahan-kesalahan mereka, dan ukurlah rancangannya yang sempurna. Jika mereka merasa malu atas segala sesuatu yang mereka lakukan, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, serta seluruh bagiannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturan dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka dengan setia melakukan segala hukum dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah di puncak gunung itu maha kudus. Sungguh, itulah ketentuan mengenai bait suci itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dua kali dalam bagian ini Tuhan mengatakan agar mereka malu atas kesalahan-kesalahan mereka. Ya, itu dalam ayat 10b. Dan juga dalam ayat 11a. Jika mereka merasa malu atas segala yang mereka lakukan. Saudara-saudara, berbicara mengenai rasa malu atau tahu malu, untuk zaman sekarang ini memang boleh dibilang banyak orang yang memang sudah tidak tahu malu, atau udah nggak tahu apa itu artinya malu. Lihat saja, kita melihat
banyak orang yang tidak malu bahkan bangga dengan perbuatan mereka. Lihat, banyak para koruptor menjadi artis, seakan menjadi artis ketika disorot oleh media massa, oleh kamera. Bukannya malu, tapi malah menebar senyum. Senyum sana, senyum sini, seakan-akan menjadi orang yang terkenal karena, padahal karena ketidakbenaran yang dia lakukan. Seakan-akan perbuatannya itu bukan sesuatu yang salah. Sudah tidak ada rasa malu. Di jalan-jalan raya pun begitu. Banyak kita temukan hal yang sama. Ketika mereka salah, bukannya ada rasa malu, bukannya minta maaf, tapi malah marah-marah tanpa rasa malu. Seakan-akan mereka yang paling benar. Zaman sekarang pun kalau kita perhatikan, banyak orang tua yang menyalahkan, bahkan memarahi guru yang menghukum anaknya yang bersalah. Sang guru padahal sedang menghukum atau memberi hukuman dengan bijak untuk mendisiplin si anak. Tentu hukumannya bukan dengan tindakan yang kasar, tapi tetap orang tua seringkali memarahi gurunya dan membela sang anak sekalipun anaknya salah dan tidak disiplin. Dan semua kita tahu sang anak hanya membela diri dan orang tua hanya mendengarkan si anak. Anak sedang cari aman padahal. Jadi saudara-saudara, memang rasa malu itu sudah banyak berkurang karena perbuatan-perbuatan yang salah dianggap sudah menjadi hal yang biasa, yang wajar-wajar saja. Dalam kitab Yehezkiel ini, Tuhan sedang mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel supaya mereka merasa malu saat melihat bait suci yang adalah simbol kehadiran Allah, sebagai pengingat akan kesalahan-kesalahan yang sudah mereka perbuat. Saudara, bait suci di Yerusalem memang sudah hancur ketika mereka dibuang ke Babel. Dan itu mereka merasa bahwa Allah sudah meninggalkan mereka ketika bait suci hancur. Dan dalam situasi yang seperti itu, Tuhan memakai Nabi Yehezkiel memberikan penglihatan kepadanya tentang bait suci yang baru. Dan kemuliaan Tuhan kembali memenuhi tempat itu. Dan penglihatan itu bukan hanya sebenarnya bicara tentang pembangunan fisik, tapi tentang pemulihan rohani. Tuhan ingin umatnya sadar akan dosa mereka. Bukan hanya sadar, tapi juga malu atas penyimpangan yang sudah mereka lakukan. Kemudian dengan sadar dan malu itu, mereka mau kembali hidup dalam kekudusan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saudara, seperti seorang yang aktif melayani, ini sebuah kisah, aktif melayani tapi seiring berjalannya waktu, kesibukan, pekerjaan, kemudian membuat ia menjauh dari ibadah, dari doanya, bahkan dari pelayanan yang selama ini dia lakukan. Dia mulai mengandalkan kemampuan sendiri, dan perlahan dengan semua itu, dia mulai kehilangan damai sejahtera. Sampai satu hari, dalam suatu buah ibadah yang dia ikuti, ada sebuah nyanyian lagu yang mengingatkannya pada saat awal pertobatannya. Dan kemudian lagu itu menyentuh hatinya. Diam-diam dia tertunduk dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena dia sadar bagaimana selama ini ternyata ia sudah hidup menjauh dari Tuhan. Dan kesadaran ini membuat dia malu
Dan ini bukan karena orang lain, tapi karena dia tahu, dia sadar bahwa betapa besar kasih Tuhan yang sudah ia abaikan. Dia sadar bahwa dia sudah hidup menjauh dari Tuhan dan terlalu mengandalkan diri sendiri dan meninggalkan semua kesempatan yang Tuhan berikan dalam melayani. Kesadaran dan rasa malu itu kemudian membangun kembali hubungannya dengan Tuhan. Dia mulai berdoa lebih sungguh. Dia mulai menyediakan lagi waktu untuk membaca firman Tuhan. Dan dia mulai lagi melayani Tuhan. Rasa malu itu berubah menjadi rasa syukur karena Tuhan masih mau memulihkan hidupnya. Tidak dibiarkannya hidupnya semakin jauh dan semakin jauh dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, malu di sini bukan sekedar merasa bersalah, tapi rasa takut dan hormat yang lahir dari kesadaran akan kekudusan dan kasih Allah pada dirinya, pada diri yang sesungguhnya kecil di hadapannya. Saudara, kesadaran akan dosa merupakan langkah pertama menuju pemulihan. Selama manusia atau kita merasa diri baik-baik saja, maka dia tidak akan berubah. Ya, karena merasa saya tidak melakukan kesalahan apa-apa, saya tidak melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi ketika kita menyadari bagaimana ternyata betapa jauhnya kita telah melangkah dari jalan Tuhan, maka rasa malu yang sehat akan muncul. Bukan untuk menghancurkan diri, tapi inilah yang akan mengembalikan hati kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan lakukan kepada umatnya melalui penglihatan kepada Nabi Yeskiel. Kemuliaan Tuhan kembali memenuhi bait suci. Itulah tanda bahwa Allah masih mau hadir di tengah umatnya. Walaupun mereka pernah menajiskan diri di tempat itu dengan dosa, dengan penyembahan berhala. Bahwa Tuhan tidak memperlihatkan kemuliaannya untuk menghakimi Israel, tapi untuk menyadarkan dan mengundang mereka kembali. Perubahan arah hidup yang mengarah kembali kepadanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Yang bisa saja kita kadang sedang merasa jauh dari Tuhan saat ini. Melalui penglihatan Nabi Yeskiel, kita juga disadarkan akan betapa besar kasih dan kekudusan Tuhan. Dia hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia mengingatkan kita, dan kesadaran akan hal itu menimbulkan rasa malu atas dosa yang kita lakukan. Kesadaran yang menimbulkan rasa malu atas dosa menjadi pintu menuju pemulihan hidup kita. Tuhan berkenan pada hati yang hancur karena penyesalan dosa. Dia akan memulihkan hidup kita. Jadi ingatlah selalu bahwa di hari-hari gelap maupun hari-hari terang kita, Dia tidak berubah. Dia tetap ada bersama dengan kita. Dia tetap mau mengingatkan dan menguatkan kita. Karena itu, kita selalu ingat rasa malu atas dosa yang sudah kita lakukan kepadanya. Itulah sesungguhnya yang membawa pemulihan ke arah yang baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa yang penuh dengan kasih. Engkau yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami selalu ingat akan hal ini. Dan ketika kami menyadari akan keberdosaan kami, akan kesalahan kami, ketika kami mulai menjauh dari-Mu ya Bapa, biarlah kami boleh merasa malu. Kami boleh tertunduk di hadapan-Mu dan mengakui semua itu.
karena kami percaya Tuhan juga akan memulihkan kehidupan kami. Tuhan ingin kembali kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih setiamu yang begitu besar, yang tidak pernah membiarkan kami. Karena itu ya Bapa, pada hari ini juga, di saat kami menjalani kehidupan yang Kau berikan ini, biarlah kami dapat tetap mengingat akan cinta kasih Tuhan. Kami mau terus belajar menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan segala rencana dan tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan hanya di dalam pimpinan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan menyertai dan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.